Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda, kembali lagi di SBP Sunday pada hari Minggu 30 November 2025. Rekan-rekan pemuda, sebelum kita membaca renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dengan Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca renungan-renungan kami pada hari ini. Berkatilah kami agar apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami pahami dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kini dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38 yang menyatakan, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berempati di dunia digital. Di era digital ini, media sosial menjadi sumber utama untuk mendapatkan berita dan informasi secara cepat. Ada berbagai konten yang dapat kita temukan di dalamnya. Selain konten hiburan, informasi destinasi wisata, review makanan, kita juga dapat menemukan konten sharing pengalaman hidup seseorang, seperti perjuangan mereka yang mengalami sakit, pemulihan pasca kehilangan orang terkasih, pengalaman kegagalan dalam hidup, maupun konten menolong sesama yang sangat menyentuh hati. Namun, dalam konten-konten tersebut, masih ditemukan juga komentar negatif yang menyakitkan. Berempati terhadap mereka yang sedang berjuang dalam hidup melalui komentar yang positif dan membangkitkan semangat begitu sulit dijumpai. Dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38, Yesus melihat banyaknya orang yang lelah, terlantar, dan membutuhkan bimbingan dan kasih. Ayat 37 menyoroti kekurangan pekerja untuk menggarap tuaian yang besar ini. Ayat ini mengajak kita berempati dan siap untuk turut membagikan kasih kepada dunia. Berempati adalah kunci dari setiap interaksi kita. Ketika kita memiliki empati, kita tidak hanya sekadar melihat pengalaman hidup seseorang sebagai ajang adu nasib, tapi bisa merasakan bahwa ada kebutuhan untuk didengar, merasa dilihat, dikuatkan, atau bahkan didoakan. Marilah berempati kepada sesama, baik dalam perjumpaan secara langsung maupun di dunia digital. Dalam setiap percakapan, postingan, atau bahkan komentar yang kita buat, tunjukkanlah kasih melalui komentar positif, support, atau bahkan reach out mereka secara langsung. Mungkin saja dengan hal simpel yang kita lakukan, ada mereka yang kembali tersenyum dan dikuatkan karena merasa bahwa mereka tidak sendiri di dalam perjalanan hidup yang seringkali tidak mudah ini. Rekan-rekan pemuda, demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berkati kami agar dapat menjadi pribadi yang lebih berempati kepada dunia. Amin. Rekan-rekan pemuda, pembacaan Alkitab dan renungan pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada SBP selanjutnya. Shalom.